Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan Raw FM. Selamat pagi untuk Anda semua dimanapun Anda berada di pagi menjelang siang ini rekan Raw. Tentunya di edisi hari Kamis, hari ke-12 di bulan November tahun 2020. Nah, untuk kesempatan ini rekan Raw FM, Raja kembali lagi hadir menemani ruang dengar Anda untuk program Talkshow yang mana dari kemarin udah kita sounding, udah kita informasikan untuk rekan Raw FM yang mendengarkan kita dimanapun itu berada, baik yang di Kota Padang Sidimpuan ataupun yang jauh dari jangkauan kita, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun ya mungkin masih sering kangen kampung halaman, tetap mendengarkan streaming melalui website kita di www.rawfm.com atau yang udah download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Nah, rekan Raw FM, di siang ini yang pastinya kita akan bincang-bincang mengetahui ataupun akan banyak mengetahui hal-hal yang menarik, hal-hal yang bermanfaat yang bisa menambah wawasan kita semua rekan Raw FM. Dan yang pastinya sudah hadir di studio Raw FM dari Bea dan Cukai Sibolga. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang bapak-bapak kami. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang. Baik, dan yang pertama di sini ada Bapak Irwan selaku pejabat fungsional Bea dan Cukai Sibolga. Apa kabarnya di siang ini? Alhamdulillah baik, Bang. Dan selanjutnya ada Bapak Ilham Effendi selaku pejabat fungsional Bea dan Cukai Sibolga. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Gimana kabarnya bisa nyampe di Sidimpuan siang-siang seperti ini tadi, di perjalanan ada kendalanya? Ya, gerimis manis lah tadi Saya lagi. pikir gerimis manja ya. Nah, yang pastinya rekan Raw FM kita akan bahas tentang ini adalah salah satu unit bisa kita katakan ataupun hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul. Ataupun ini banyak hal yang tidak diketahui, ternyata ini sangat fatal akibatnya begitu. Betul. Dan yang pastinya rekan Raw FM ke 1 jam ke depan bersama Bea dan Cukai Sibolga kita akan bahas email. Nah, jadi rekan Raw khususnya juga kalian yang nantinya punya pertanyaan boleh ya kamu gabung melalui WhatsApp ataupun melalui telepon di nomor 0822 9999 6105 atau di 0634 25394. Baik Pak Irwan dan Pak Ilham, seperti yang kita ketahui sekarang ini adalah zamannya gadget ya. Betul, Bang. Pastinya udah era digital. Mungkin Betul. lebih banyak megang gadget daripada megang cangkul atau megang pulpen sekarang. Daripada megang dompet malah. Betul. Semuanya di gadget, semua bisa. Betul. Nah, jadi hampir semua orang punya handphone ataupun gadget dan bisa dibilang perangkat seluler seperti itu. Bahkan di Indonesia sendiri banyak sekali merek-merek perangkat yang merupakan seluler ini ya. Betul. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya banyak sekali perangkat seluler asal luar negeri yang mungkin ini menjadi incaran para pengguna gadget di Indonesia khususnya, apalagi di Padang Sidimpuan aja mungkin. Jangan kita cakupan Indonesia ya. Di Padang Sidimpuan juga mungkin banyak yang menginginkan gadget-gadget yang import ataupun nitip-nitip sama teman-teman yang apabila ada jalan-jalan ke luar negeri begitu ya. Jadi sekarang ini yang namanya membahas soal perangkat seluler asal luar negeri, sekarang pemerintah sedang menerapkan sistem yang namanya email. Betul, Ya. betul. Pasti ada emailnya, nomor emailnya berapa gitu ya. Jadi sebenarnya email itu apa sih Pak? Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar email ini rekan Raw FM nanti akan langsung dijelaskan baik dari Pak Irwan ataupun Pak Ilham yang ini hampir sama ya namanya ya Pak ya. 2i. Iya, 2i dan awalan I dan akhiran N begitu. Oh, iya. N, ya. Baik, dan rekan Raw FM nanti bakalan kita bahas ini tentang email, tapi seputar email ini bisa sebelum kita mulai ke pembahasan kita Pak, adakah email itu memang harus rahasia itu dulu Pak? Sebetulnya sebelumnya saya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan dari Bang Raja untuk menjelaskan apa itu email kepada para pendengar sekalian, khususnya masyarakat Padang Sidimpuan sekitarnya. IMEI itu ya kalau dipanjangkan singkatan dari International Mobile Equipment Identity. Jadi itu merupakan kode unik yang terdiri dari 15 digit atau angka yang dimiliki oleh tiap transceiver perangkat ponsel atau telepon seluler. Nah, IMEI sendiri itu merupakan identitas resmi yang dimiliki oleh gadget tadi itu. Ya ibaratnya ini KTP-nya gadget lah gitu, atau kartu identitas. Jadi berbekal IMEI tadi itu kita bisa ngecek semua informasi seperti asal negara, dibuat di pabrik mana, kemudian
nomor ataupun jenis dari model handphone tersebut itu bisa dilihat dari perangkat. Kalau kita mungkin pernah bongkar-bongkar handphone, di bawah baterainya itu nampak ini itu Bang. Nah, jadi rekan Raw FM cukup jelas. Bisa mungkin kalau kamu belum kenal dengan IMEI, boleh dibongkar aja dulu handphonenya kalau bagus. Silakan. Atau di belakang handphone kadang ada juga. Iya. Betul stikernya itu. Tapi Stikernya, ya. pas kita unboxing juga di Betul. boxnya itu ada. Ada. Kadang ada ya. Nah, jadi dengan adanya IMEI ini, Pak, dan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, pemerintah sudah menerapkan ini. Kapan sih aturan registrasi IMEI ini mulai berlaku, Pak? Jadi begini Bang Raja, Bapak Ibu para pendengar juga. Jadi untuk mencegah dan menekan jumlah perangkat telekomunikasi yang diimpor secara ilegal, serta ya melindungi masyarakat dari penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis, pemerintah telah menetapkan program pengendalian IMEI tersebut terhadap perangkat telekomunikasi impor. Nah, kapan aturan registrasi IMEI itu mulai berlaku ditetapkan berdasarkan peraturan Dirjen Bea Cukai nomor 05 tahun 2020. Itu mulai berlaku tanggal 15 September tahun 2020. Jadi ketentuan ini hanya berlaku untuk perangkat gadget yang belum diaktifkan atau belum pernah menggunakan layanan seluler Indonesia, operator Indonesia gitu Mas. Oke, nah berarti cukup jelas ini diberikan ataupun regulasinya untuk gadget yang mungkin dari negara yang masuk Indonesia, betul. Dan yang pastinya dengan ketentuan ingin menggunakan beberapa GSM di Indonesia, Ya, betul, seperti betul. itu ya Pak ya. Betul. Baik, dan untuk tujuan pengendalian IMEI itu sendiri seperti apa Pak? Ya, itu tadi yang seperti saya jelaskan dari awal, untuk mengurangi angka penyelundupan barang dari luar negeri. Ya, kemudian mendorong industri handphone ataupun sejenisnya seperti komputer genggam dan tablet, biasa kalau istilah resminya HKT itu, handphone, komputer genggam dan tablet, supaya lebih kondusif serta meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak tentunya. Iya. Nah, sedikit tambahan Pak, apakah nomor IMEI itu bisa berpengaruh dengan handphone? Misal, adakah handphone ataupun gadget yang dari luar negeri masuk tanpa ataupun menghindari bea dan cukai ataupun penyelundupan? Apakah itu sudah memiliki IMEI tersendiri dan bisa digunakan di Indonesia, Pak? Setahu saya secara teknis yang namanya telepon seluler itu sudah pasti mempunyai kode IMEI, dan itu unik kodenya dan nggak akan sama dengan perangkat ponsel yang lainnya gitu. Apakah bisa untuk menggunakan GSM Indonesia? Oh, kalau memang dari luar negeri, si pemilik handphone yang diimpor tadi ini wajib registrasi. Wajib registrasi IMEI. Kemudian caranya ada beberapa cara, melalui website, melalui aplikasi yang ada di Play Store Android. Kemudian di situ kita registrasikan, bisa memasukkan data-datanya berupa seumpama kita penumpang yang bawa barang dari luar negeri, kita bisa masukkan data diri, kemudian nomor penerbangan, spesifikasi dari gadget yang kita bawa. Nah, hasil registrasi itu kita akan mendapatkan QR code. QR code tadilah yang kita bawa ke kantor Bea Cukai, kita tunjukkan. Nah, di situ kita proses supaya handphone tadi ini, kalaupun memang data pembeliannya ada, kita input, lalu kita tetapkan pajaknya berapa. Gitu kan. Baik, nah boleh dijelaskan kembali Pak tentang tadi adanya handphone, komputer genggam, dan tablet HKT gitu ya Pak ya. Jadi barang import berupa perangkat seluler yang diwajibkan IMEI itu, apakah ada yang lebih signifikan Pak untuk spesifikasi yang lebih detailnya Pak? Apa saja? Mungkin kalau misal seperti handphone, nah semua all handphone begitu ya Pak ya, walaupun iOS ataupun Android, dan adanya komputer genggam itu yang seperti apa? Mungkin ini masih hanyakah laptop kah atau notebook kah atau? Kalau laptop saya kira tidak, karena setahu saya yang pakai IMEI ini yang dimasukkan SIM card gitu. Oh, yang pakai SIM card. Iya, karena kan dia tetap ada namanya operator seluler yang menjembatani antara komunikasi antara pemilik ponsel ini dengan tujuannya gitu. Jadi yang pakai ini itulah. Berarti lebih detailnya. Kalau komputer genggam itu mungkin kalau diistilahkan sekarang smartphone. Iya.
komputer pintar gitu. Baik. Berarti Handphone pintar juga kalau bisa. lebih jelasnya Pak, kalau bisa kita artikan IMEI ini hanya untuk salah satu barang elektronik yang menggunakan SIM card. Betul, Seperti itu, betul. ya. Apapun itu, baik tablet ataupun handphone dan gadget lainnya yang menggunakan SIM card, Ya, itu wajib ada IMEI-nya. Betul. Dan dijelaskan tadi adanya yang namanya cara registrasi seperti yang disampaikan Pak Irwan, adanya flag numbernya, ada spesifikasi gadgetnya, dan membawa kode QR-nya juga. Itu dibawa ke kantor Bea Kantor Bea Cukai Cukai. terdekat. Baik, berarti tidak selesai di bandara atau di pelabuhan Bang ini Pak? Di bandara bisa? Iya. Baik, terkait cara registrasi IMEI bisa saya jelaskan. Jadi gini, teman-teman pendengar yang semua yang ingin mendaftarkan IMEI, misalnya dari luar negeri, Iya. membawa handphone ke Indonesia, belanja di luar negeri misalnya kan, Benar. pergi ke luar negeri, pulang ke Indonesia, bawa handphone, teman-teman setelah dapat penerbangan tiket, itu bisa langsung di luar negeri itu bisa mendaftarkan IMEI-nya. Di mana? Di website Bea dan Cukai, yaitu www.beacukai.go.id, atau di aplikasi mobile Bea Cukai di Play Store bisa di-download. Jadi pendaftaran registrasi IMEI ini bisa didaftarkan saat masih di luar negeri bisa, karena dia secara online kan. Di sana ini bisa saya pandu apabila ingin mendaftarkan lewat website misalnya kan. Setelah kita buka website, maka akan muncul tampilan awal website kita, website Bea dan Cukai. Itu kita scroll aja ke bawah. Scroll ke bawah, kemudian cari pendaftaran IMEI. Kita klik pendaftaran IMEI, maka akan muncul IMEI registration form. Di sanalah kita isi tadi, seperti yang dijelaskan Pak Irwan tadi, formulir data diri kita, flag number kita, spesifikasi handphone kita. Di sini dikasih hanya untuk 2 gadget. Jadi untuk pendaftaran IMEI ini hanya diberikan terhadap 2 gadget aja masing-masing penumpang. Oke. Ya, jadi masing-masing penumpang dapat mendaftarkan 2 gadgetnya, IMEI gadgetnya. Setelah melakukan pendaftaran tersebut, maka bukti pendaftarnya berupa QR code. Seperti yang dijelaskan tadi, QR code. QR code inilah yang nanti pas kita saat sampai di bandara, kita tunjukkan ke petugas. Ya, nanti kita tunjukkan ke petugas. Petugas akan melakukan scan barcode-nya, scan QR code-nya. Kemudian di hasil scan itu petugas akan melakukan penelitian. Betul nggak jenis handphone yang kita laporkan tadi? Misalnya kita laporkan apa sekarang yang terkenal ya? iPhone 12 ya. Tahu-tahu lu salah tulis, dibuat iPhone 11. Tahu-tahu di fisiknya iPhone 12. Inilah kita harus fungsinya petugas melakukan cek fisik terhadap handphone yang diberitakan tadi. Itu di unboxing Pak? Iya, kalau ada di boxnya, kadang ada di belakang boxnya IMEI-nya, itu cukup. Yang penting pada saat ditunjukkanlah handphone yang kita mau daftarkan IMEI tadi. Jadi gitu caranya. Baik, nah jadi cukup jelas rekan Raw FM, ternyata sebelum kamu nyampe ataupun tiba di Indonesia sudah bisa dilakukan kian waktu di mana kamu sebelum flight ya. Iya, Nah, bisa. jadi rekan Raw FM ini perlu kita ketahui juga kalau ini salah satu hal yang sentimen juga ya. Seperti apa sih biaya untuk pengurusan IMEI ini dan seperti apa regulasi yang memberikan batasan untuk biayanya. Selengkapnya tapi nanti dulu Pak, jangan dijelaskan iya, dulu. oke. Kita break sejenak dulu dan go anywhere, just stay tuned on 1FM Raw FM, your lifestyle. 1FM Raw FM, your lifestyle, rekan Raw, tentunya sudah beberapa menit ya, 23 menit dari jam 11 di siang hari ini. Kita lanjutkan talkshow kita, masih membahas tentang IMEI bersama Bapak Irwan dan Pak Ilham. Masih sama ya Pak ya? Masih dong. Luar biasa. Baik, terkait dengan yang sudah kita sampaikan tadi ataupun yang sudah disampaikan oleh Pak Ilham untuk cara registrasi IMEI, ternyata bisa juga
kamu lakukan sebelum kamu tiba di Indonesia ya. Iya. Dengan beberapa cara tadi melalui website dan ada aplikasinya juga yang bisa Iya, di-download betul. di Play Store. Betul. Nah, dengan begitu Pak, berapakah sebenarnya ataupun regulasi yang mengatur biaya pengurusan registrasi email di daerah itu Pak? Ini perlu dijelaskan lebih baik ini ya. Iya. Jadi untuk registrasi email tidak dipungut biaya. Jadi pendengar semuanya patut digarisbawahi bahwa tidak ada biaya terkait registrasi email. Namun atas perangkat seluler tersebut, jadi terhadap handphonenya ada dikenakan namanya bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, jadi gitu. Untuk biaya registrasinya tidak ada biaya sama sekali. Tetapi terhadap handphonenya sendiri itu ada komponen bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, jadi setelah dilakukan pendaftaran tadi, QR code-nya akan di-scan oleh petugas di bandara. Saat di-scan akan muncul di layar aplikasi petugas bahwa telah dilaporkan email terhadap perangkat komunikasi. Kemudian diteliti dan akan muncul pengenaan perpajakannya. Jadi perpajakannya yaitu bea masuk tarifnya 10%. Tarif PPN-nya 10%. Kemudian tarif PPH jika ada NPWP tarifnya 10%, sedangkan jika tidak ada NPWP tarifnya 20%. Jadi itulah pengenaan pajaknya terhadap perangkat komunikasi tadi. Jadi bukan biaya pengurusan registrasi emailnya, tapi pajak terhadap perangkat komunikasinya tadi. Jadi untuk masing-masing penumpang itu ada batas maksimalnya. Masing-masing penumpang itu diberikan 2 unit perangkat seluler yang bisa dibawa ke Indonesia per orang. Jadi kalau dia sendiri berarti cuma 2. Tapi kalau dia ada 2 orang dikalikan 2 gitu. Masing-masingnya 2 gitu. Ada gitu. Nah, apakah itu ada dalam kurun waktu tertentu Pak yang 2 unit? Oke. Jadi untuk pada saat kedatangan di bandara, apabila telah didaftarkan emailnya dan dilaporkan ke petugas pada saat di bandara, maka akan mendapatkan fasilitas untuk setiap barang pribadi penumpang itu masing-masing orangnya sebesar $500. Di masing-masing orang akan dapat fasilitas senilai $500. Jadi apabila nilai barangnya itu di bawah $500, mendapat pembebasan bea masuk dan PDRI. Tetapi apabila nilainya di atas $500, atas kelebihannya itu akan dipungut bea masuk dan PDRI sebesar tarif yang saya jelaskan di awal tadi. Contohnya gini, misalnya ada pendengar dari luar negeri sampai di bandara, handphonenya ada 2 unit. Setelah ditotal jumlah nilai barang kedua-duanya itu misalnya dan barang lain ya. Ini pembahasan tidak hanya untuk handphone aja, tapi barang lain yang dibawanya. Bentuk barang apapun. Iya, barang apapun. Nanti di total barang bukan barang pribadinya tapi barang bawaannya. Di total nilainya berapa misalnya setelah dari invoice-nya $700 misalnya. Handphonenya 2 ditambah barang yang lain, setelah di total nilainya $700 akan dikurangi dulu. Dikurangi $500. Jadi sisa $200. Jadi yang akan dikenakan bea masuk dan PDRI-nya terhadap yang $200 itu aja. Nah, jadi sisanya bukan keseluruhannya. Baik. Nah, jadi gitu. Jadi itu juga meringankan bagi pendengar yang dari luar negeri. Nah, itu dia rekan Raw FM. Jadi mungkin banyak ya para pemburu gadget terupdate yang ada di Indonesia ini, begitu masih PO aja dia udah nyampe sana duluan. Iya. Nah, jadi rekan Raw FM tadi kan sudah dijelaskan caranya seperti apa betul. untuk registrasi, dan untuk biaya juga sudah dijelaskan, dan ada regulasi yang memang udah mengatur untuk itu ataupun tergantung dengan unit yang ingin kamu registrasikan seperti itu.
Terus bagaimana nih Pak kalau seandainya kan yang namanya manusia pasti punya sifat lupa Pak kita. Oh iya. Terus kalau lupa untuk melakukan registrasi email ini saat tiba di bandara dan terus udah nyampe rumah aja, gitu. Apakah ada yang melakukan registrasi itu dari rumah ke bandara atau dari flight sebelumnya gitu? Oke. Ya misalnya kita sampai di bandara buru-buru. Iya. Ya kan? Nah, Tahu-tahu kita pulang aja tanpa ternyata kita beli handphone kan. Kita lupa. Tentu kita sampai di Padang Sidempuan. iya. Baru kita ingat, waduh, kita ada bawa handphone ini. Lupa registrasi emailnya di bandara. Jadi pendengar nggak usah khawatir. Itu nggak usah khawatir. Apabila lupa tidak melaporkan di bandara, pendengar tetap bisa melakukan registrasi email. Tetapi setelah dilakukan registrasi tadi, pendengar mesti ke kantor bea cukai yang terdekat dari domisilinya. Kalau Sidempuan ini bisa ke kantor bea cukai Sibolga yang beralamat di Pelabuhan Sambas, Sibolga. Nah, jadi setelah QR code-nya tadi, bukti pendaftaran emailnya secara online tadi, dibawa ke kantor bea cukai Sibolga bersama perangkat komunikasinya. Handphonenya dibawa juga, jangan ditinggal karena akan diperiksa oleh petugas. Oke. Ya, handphonenya dibawa, paspornya kan dari luar negeri, Iya, iya. paspornya dan tiketnya. Nah, itulah membuktikan perjalanannya dari luar negeri. Berapa lamanya sejak dia kedatangan kan? Itu maksimal 60 hari. 2 bulan Pak. Iya, 2 bulan setelah dia kedatangan dia, tanggal kedatangan dia ke Indonesia. Itu maksimalnya. Tetapi ada ketentuan yang lain yang kalau kita daftar di bandara kan tadi dapat pembebasan $500. Iya. Apabila kelupaan dan didaftarkan di kantor bea cukai yang lain bukan pada saat kedatangan, nah, itu tidak ada lagi mendapat fasilitas pembebasan $500 tadi. Nah, jadi gitu. Jadi kalau sudah keluar dia dari bandara, keluar dari kawasan pabean, pada saat kedatangan itu dia dapat pada saat kawasan pabean dia dapat $500. Udah keluar dari sana tidak ada lagi fasilitas $500 tadi. Jadi keseluruhan nilai handphone itu dihitung pajaknya. Baik. Nah, jadi cukup jelas rekan FM dan disampaikan juga tadi dari Pak Ilham bahwasanya limit waktunya itu 60 hari. Iya, 60 hari sejak kedatangan. Baik. Iya. Kalau seandainya ada lebih dari 60 hari, apakah ada regulasi khusus lagi untuk mengatasi itu, Pak? Di ketentuan mengatur lebih dari 60 hari maka handphone itu tidak dapat menggunakan kartu di Indonesia. Ya, itu dia. Jadi kita pendengar pun kita semua harus atensi waktu ini pendaftarannya ini. Ya. Itu cukup jelas ya. Iya. Tidak ada ampun berarti kalau udah lebih dari 60 hari begitu ya. Nah, mungkin kalau bahasanya kalau sudah 60 hari kamu belum melaporkan ataupun meregistrasi email kamu, yang ada emailnya expired. Jadi sia-sia begitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Baik. Nah, jadi kalau sudah diregistrasikan dan kita ini kembali ngomongin tentang belanja ataupun beli gadget dari luar negeri, tapi mungkin ini yang dikirim mungkin punya keluarga di luar ataupun ada seseorang yang bisa membantunya dari luar negeri, Belanja online misalnya kan. Oh iya, dan betul. dikirimkan ke Indonesia. Iya. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Jadi untuk belanja online, handphone yang kita beli online dari luar negeri yang dikirimkan lewat penyelenggara pos atau lewat paket pengiriman bahasa umumnya. Ya. Jadi pengurusan emailnya itu dilakukan di tempat penyelenggara posnya atau di tempat paket pengirimannya pada saat masuk ke Indonesia. Contohnya di kantor pos selalu bea. Jadi email itu akan didaftarkan bersamaan dengan data barang consignment note namanya, CN. Akan daftarkan bersamaan dengan CN dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang ada di kantor pos tersebut. Nah, di sanalah akan ditetapkan pajaknya. Jadi terhadap barang kiriman tidak didaftarkan sendiri oleh
penerima barang, tetapi didaftarkan pada saat barang di kantor pos tersebut, di tempat paket pengirimannya. Jadi gitu. Baik. Ya. Dan apakah itu sama, baik itu yang belanja all shop ataupun kiriman keluarga atau dengan jasa titipan lainnya? Oke. Sama, semuanya sama prosesnya. Jadi walaupun dikirimkan keluarga, walaupun kita belanja online, jadi prosesnya sama. Proses pendaftarannya itu tadi di kantor pos tempat barangnya itu dikirimkan. Jadi sekarang kita bahas ininya, nilai perpajakannya. Jadi tarifnya untuk di kantor pos itu 7,5% biaya masuknya, dan PPN 10%, tidak ada PPh. Jadi di kantor pos juga nilai pembebasannya hanya $3 untuk biaya masuk. Jadi barang sampai dengan $3 itu hanya dikenakan PPN 10%. Ya. Lebih dari $3 dikenakan biaya masuk flat 7,5% tambah PPN 10%. Nah, jadi gitu. Berarti cukup jelas sekali rekan Iya. Rawa FM. Nah, jadi sedikit lebih ke sebenarnya kita lebih ke sharing ya Pak ya. Iya, Menambah wawasan dan pengetahuannya juga. Mungkin jadi Pak Ilham udah banyak menjelaskan, apalagi banyak angka-angkanya begitu ya Pak ya. Nah, ini biar lebih mencair lagi Pak, mungkin Pak Irwan seperti apa sih kalau untuk warga negara asing ataupun untuk turis asing untuk hal ini Pak? Oh, baik. Untuk warga negara asing atau turis asing yang tetap ingin menggunakan SIM card-nya yang dari negara asalnya, ya silahkan aja, karena kan tetap diberlakukan yang namanya roaming internasional tuh ya. Iya. Ya itu kan biaya ditanggung sendiri, jadi kita persilahkan. Tapi kalau memang si turis tadi ini mau menggunakan SIM card Indonesia, ya bisa melakukan pendaftaran tuh di gerai operator di sekitar tempat kedatangannya lah, boleh, untuk mendapatkan akses selama 90 hari ya, dengan menunjukkan bukti-bukti identitas dia dari luar negerinya gitu. Baik. Nah, jadi dengan adanya warga negara asing ataupun turis asing ini semisal Kak berkunjung ke Indonesia Betul. dengan wisata tentu, dan untuk mungkin biar lebih gampang mereka ini memilih untuk memakai kartu Indonesia. Iya, betul. Apakah sama registrasinya ataupun untuk biayanya juga dan Enggak. yang beda? Karena itu tadi kita kasih fasilitas untuk warga negara asing untuk mendapatkan akses selama 90 hari. Jika lebih dari 90 hari otomatis terblokir. Oke. Waktu registrasinya biasalah seperti kita registrasi kalau beli paket perdana SIM card itu kan, yang mengisikan kartu identitas. Kalaupun dia memang warga negara asing kan akan ketahuan di paspornya atau gimana. Oke, tetap memakai identitas warga negara asing. Betul. Baik. Nah, jadi rekan Rawa FM sering kita melihat adanya di Indonesia khususnya, mungkin orang Indonesia yang berpergian ke luar negeri dan tetap memakai GSM Indonesia. Iya. Itu apakah ada lagi registrasi IMEI di negara tersebut Pak, atau seperti apa itu biasanya? Itu tergantung negara, Tergantung kebijakan negara. kebijakan negara masing-masing. Kalau itu. Dan untuk negara Indonesia sendiri Pak, khususnya kita di Indonesia, baik dari laut ataupun udara, Iya. baik di pelabuhan ataupun di bandara, apakah ada yang memberikan regulasi untuk registrasi IMEI ini yang ingin berpergian? Oh, sebetulnya itu domainnya Kementerian Kominfo ya. Jadi kalau untuk tentang teknisnya, umpamanya ada Bapak Ibu pendengar yang sudah meregistrasi tapi handphonenya juga tetap masih terblokir padahal sudah pakai kartu Indonesia. Iya. Itu secara teknis ada layanan dari Kemenkominfo, bisa menghubungi ke layanan call center Kominfo 159. Jadi jika ada kendala seperti dalam penggunaan handphone setelah diregistrasi padahal sudah aktif sebelum tanggal 15 September kemarin, itu bisa menghubungi ke layanan call center Kominfo 159. Baik. Nah, jadi rekan FM mungkin biar lebih jelas lagi tentang registrasi IMEI ini,
ternyata selain Bea Cukai udah menjelaskan secara registrasinya seperti apa, dan ada Bea juga di sini juga menyiapkan nomor telepon call center dari Kominfo apabila menemukan kendala seperti tidak bisa menggunakan layanan selulernya padahal sudah aktif sebelumnya karena sudah diregistrasi seperti Betul. itu ya Pak ya. Ataupun membeli gadget yang dikirim dari luar negeri dan sudah menjalankan prosedur sesuai yang sudah ditetapkan, tentunya bisa langsung menghubungi 159. So rekan Raw jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kalian yang mau bertanya langsung ataupun ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan email ini, boleh rekan Raw FM pergunakan di 0634 25394 atau 0822 9999 6105. Tapi setelah kita dengarkan dulu komersial break berikut ini, just stay tuned. Raw FM, your lifestyle, rekan Raw FM. Kita kembali lagi di talkshow kita bersama Bea dan Cukai Sibolga. Ada Pak Irwan, masih semangat ya Pak Irwan ya? Siap, luar biasa. Pak Ilham juga. Oh, luar biasa semangat. Oke, dan tadi kita sudah bahas mengenai email, dan sebelumnya rekan Raw FM seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya di sesi ini kita akan bahas ataupun akan buka interaktif ya. Yang mau nelpon silakan, yang mau bertanya langsung, dan nantinya kita akan siapkan ada beberapa interaktif terbaik ataupun beberapa penelpon ataupun penanya terbaik yang akan mendapatkan merchandise maupun souvenir dari Bea Cukai Sibolga. Baik Pak, sudah bisa kita mulai untuk sesi tanya jawabnya Pak? Siap, silakan Bang Raja. Baik, yang pertama ini, Assalamualaikum Bang Raja, Bapak Irwan dan Bapak Ilham. Waalaikumsalam. Nurul dari Kampung Marancar. Tuh, Mbak Nurul ya. Iya, mohon izin bertanya Pak. Ya izin. Iya, silakan. Iya. Ini Diizinkan. ada 3 pertanyaan ini. Apakah email ini bersifat rahasia Pak? Apakah bahaya jika nomor email kita itu diketahui banyak orang? Saya jawab dulu atau saya Boleh, jawab dulu? mungkin langsung dijawab aja dulu Pak. Sebetulnya ini itu tidak bisa dikatakan berbahaya ataupun rahasia juga, enggak juga. Karena memang kalau kita beli handphone, kalau yang baterai kondisinya bisa dilepas itu kan nampak itu emailnya. Iya. Nah, kemudian email itu kan kalau saya bilang kan seperti ya KTP-nya handphone tadi itu. Jadi setiap handphone tuh pasti beda handphone apanya emailnya. Iya. Sama kayak nomor KTP lah ya. Kayak nomor nggak KTP. rahasia juga. Itu isinya kan identitas dari handphone itu, mereknya apa, jenisnya apa, modelnya apa, buatan negara mana, itu aja sih. Nggak sampai ke data-data penggunanya. Itu setahu saya ya, karena memang secara teknis posisi kami juga nggak bisa menjelaskan secara teknis. Itu kan domainnya Kominfo ya kan. Benar. Nah, jadi yang berikutnya Pak, mungkin mau ada ditambahin Pak Ilham? Oh, udah cukup. Udah cukup. Jadi ini email itu ya kayak KTP aja, jadi kayak nomor KTP gitu. KTP gadget itu. Iya, betul. Jadi data dari gadget itu ada di situ seperti itu mungkin ya di email ini. Kalau datanya sih data dari pabrikannya. Iya. Nah, Bukan data isi gadgetnya, bukan. Tapi Bukan. merupakan data diri si Iya. gadget ini begitu. selama memang memory cardnya itu sudah dihapus ataupun dibuang, itu nggak akan bisa bocor lah isinya. Oke. Nah, dilanjutkan pertanyaan kedua. Bagi para pedagang yang masih memiliki stok gadget BM yang belum laku terjual sampai diberlakukannya peraturan ini ataupun barang yang lama, Iya. bagaimana cara mendaftarkan emailnya Pak? Apakah masih bisa? Yang pertama kami sarankan untuk cek emailnya di website ataupun di aplikasi Play Store tadi itu. Kira-kira sudah terregistrasi belum? Kalaupun memang belum, bisa ditanyakan ke Kominfo 159 juga boleh. Atau bisa langsung ke kantor Bea Cukai, kita bisa jelaskan secara tuntas. Kalau perlu kita cek secara fisiknya. Oke. Nah, dan boleh Pak saya tambahkan pertanyaan ini, apakah ada yang mungkin seperti yang dimaksudkan Nurul ini BM, black market, yang udah lama dan belum laku terjual, dan sementara tadi dijelaskan artinya untuk expirednya itu selama 60 hari seperti itu. Karena Dan- memang, oh ya silakan. Dan apakah ada Pak
regulasi yang memberikan akses bahwasanya itu tidak akan ketahuan ini penyelundupan ataupun yang dibawa oleh siapapun seperti itu. Karena memang bea cukai sendiri tidak bisa mendeteksi ini sudah berapa puluh hari atau belum, karena memang secara frekuensi itu semua kan domainnya Kominfo. Jadi dalam hal ini kita juga nggak bisa jelaskan, cuman kita bisa menyarankan boleh diregistrasi melalui website atau Play Store atau langsung konsultasi ke Kominfo 159. Dan kalaupun itu memang black market yang dalam tanda kutip adalah penyelundupan, ya resiko. Resikonya seperti apa? Ya maksudnya dalam arti terblokir. Terblokir. Terus ya kan memang itu black market kan dalam arti yang memang nggak kita sarankan. Iya. Tidak jelas kapan masuknya itu. Benar. Iya. Sementara tadi dijelaskan oleh Pak Irwan dan Pak Ilham bahwasanya dibutuhkan untuk registrasinya misal tiket penerbangan, Tiketnya, membuktikan betul. bahwasanya dia baru melakukan perjalanan. Kapan kedatangannya ke Indonesia itu ada di form isiannya itu. Baik, berarti kalau hanya membawa gadget toh itu tidak diterima, berarti ini udah dicurigai seperti itu ya Pak? Ya, kalau kita bilang curigai pun kita juga nggak bisa menjudge, Iya, wah benar. kamu penyelundup, nggak juga. Iya. Ya memang untuk lebih jelasnya bisa langsung ke Kominfo 159 memastikan bahwa handphone tersebut dengan email yang tertera di situ apakah masih bisa diregistrasi atau tidak, silahkan aja langsung ke Kominfo 159. Baik, berarti kalau dengan seperti cerita Pak Irwan, orang Kominfo sudah punya database-nya dari email yang masuk ke Indonesia seperti itu. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Kalau saya bilang sih logikanya sih kayaknya belum ada. Cuman ya dalam arti Kominfo kan cuman yang saya tahu domain urusan seluler, telekomunikasi itu kan di bawah mereka. Jadi kita cuman menjalankan peraturan titipan yang dititipkan mereka ke kita untuk jaga pintu gerbang kalau ada handphone masuk sejak tanggal 15 September. Aturannya seperti ini ya, kalaupun sebelumnya atau gimana ya langsung ke pihak Kominfo aja, kami sarankan seperti itu. Selain mengecek registrasinya di website kita ataupun di Play Store mobile bea cukai. Baik, terima kasih. Dan kita lanjutkan Pak, setelah disahkan peraturan registrasi ini, adakah sanksi khusus bagi oknum-oknum yang menjual atau membeli gadget BM ataupun black market? Oke. Khusus untuk email ini, jadi sanksinya berupa, ini bukan sanksi maksudnya dia tidak bisa registrasi email, jadi handphonenya itu tidak bisa menggunakan SIM card Indonesia. Itulah bentuk sanksinya. Mungkin Ya. lebih jatuhnya ke resiko berarti. Resikonya. Dan tetapi pada saat proses penyelundupannya di kita ada sanksinya. Misalnya tertangkap pada saat proses penyelundupannya ada sanksinya, sanksi pidana kalau menyelundup. Pidana. Nah, ya. Terbukti ya. Iya, pada saat penyelundupannya. Tapi sekarang kita bicaranya barangnya sudah ada di tokonya misalnya kan. Kita nggak bisa juga judge ini selundup atau bagaimana membuktikannya. Nah, tapi ya risikonya itu tidak bisa menggunakan SIM card Indonesia gitu. Jadi tidak bisa didaftarkan registrasi emailnya karena datanya nggak jelas. Oke. Baik, terima kasih Pak, katanya berarti memang dia Sama-sama. lagi Ya, berarti ya, dia udah sama-sama. puas dengan jawabannya. Ya, Sama-sama. Terima kasih. Mbak Nurul. Mbak Nurul. Mbak Nurul ya. Iya. Yang berikutnya ada Sony dari Batuna 2. Saya pernah punya HP Samsung. Ini merek Samsung ya, nggak apa-apa deh. Untuk kali ini kita maafin ya. Sebut merek jadi ya. Saya pakai lebih kurang 6 bulan. Tiba-tiba sudah tidak bisa digunakan lagi karena emailnya hilang. Itu kenapa bisa terjadi ya Pak? Emailnya hilang maksudnya Iya, gimana? kita juga kurang tahu. Mungkin sistemnya kali Pak. Mungkin sistem dari smartphone itu begitu dibuka kelihatan emailnya tidak ditemukan atau seperti apa. Kalau mungkin belinya dia mulai dari baru, ada Kalau tidak kotaknya, salah. ada ininya. Kalau tidak salah secara online kita bisa ngetik untuk mendapatkan ketik di handphone itu untuk mendapatkan nomor email. Iya. Oh, yang ada bintang sekian juga. Bisa jadi. Iya, iya. Yang kedua
bisa jadi itu handphonenya atau gadgetnya yang palsu ya, replika gitu. Kemungkinan. Nah, itu. Kalau yang replika ternyata itu tidak ada iya. emailnya begitu. Katanya sih seperti itu. Ada teman saya yang pernah tugas di Bea Cukai Batam, ini termasuk ada Pak Richard ini. Iya. Informasinya seperti itu. Kalau replika itu nggak ada emailnya itu. Walaupun dicek secara teknis pakai pagar bintang gitu. Itu yang kami tahu ya. Karena memang sempat marak ya di Indonesia Iya, untuk handphone replika ataupun HDCI gitu Iya, ya. rekondisi gitu ya. Rekondisi juga ya, dengan harga yang bisa dibilang hampir 80% lebih murah gitu ya. Jadi Samsung. Nah, dan yang pastinya ini kalau jawaban dari Bea dan Cukai Sibolga, jadi untuknya Sony di Batuna 2 ya, mungkin Pak Sony deh yang Batuna 2. Mungkin kalau alasan hilang masih belum diketahui. Karena memang kalau kita beli handphone yang secara resmi di kota tempat kita tinggal itu kan biasanya langsung ada stiker emailnya itu. Tuh. Ya, jadi ada mungkin ditempel, ada sebagian kalau kayak saya masih ada nih nempel di Nah, belakang, itu ya. saya punya juga. Iya. Ayo kita Boleh kita tunjukkan. Kampanye email dong Iya, gitu ini betul. ya. cek HP-nya masing-masing ada Memang- emailnya nggak ya? Memang bukan black market. Nah, dan selain itu juga biasanya kan itu memang ditanyain dulu mau ditempel di handphone atau di boxnya seperti Iya, itu. betul, betul. Dan kalau dulu ya yang namanya kalau sebelum ada baterai tanam itu dibuka baterainya ada di situ. Ya, betul, betul, ada. Ya. Mulai dari gadget-gadget yang lama, mulai dari BB gitu ya. Nokia juga dulu. Iya, dulu. Itu udah ada emailnya. Jadi untuk rekan Rawa FM kalau ada yang mau bertanya masih bisa kami buka melalui Jadi- telepon juga. Pesannya juga mulai sekarang kalau beli gadget pastikan tanya atau kita harus tahu emailnya gitu. Iya, karena itu sangat berpengaruh ya. Dan yang berikutnya Pak ada Inal di Nataras Sound Kupon. Cuma mau nanya Pak, katanya kalau gadget hilang itu bisa dilacak dari email. Mungkin itu dulu Pak. Benar nggak sih itu? Memang sekarang teknologi kan semakin berkembang. Hmm. Ada juga aplikasi di kalau kita pakai Android di Play Store tuh aplikasi untuk melacak keberadaan Find my phone. Gitu. gadget atau Iya, device kita, macam-macam sih memang. Ya salah satunya itu tadi dari email tadi itu kita melacak berdasarkan koordinatnya atau gimana gitu. Tapi ya memang satu lagi ya tergantung fitur dari handphone yang hilang tadi itu. Kalau memang handphone jadul kan mungkin yang nggak ada GPS-nya kan gimana kita melacak kan. Nah, kalau seperti handphone canggih yang gambar buah yang kroa itu mungkin Udah digigit ya dan betul sedikit betul. gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan masih bisa dapat. Cuman dalam hal ini kita juga nggak bisa menjelaskan secara detail karena memang bukan domain kita. Ada ahlinya lagi yang lebih tahu yang bisa menjelaskan itu. Tapi menurut ceritanya bisa lah gitu ya. Bisa. Dari emailnya. Jadi sebegitu pentingnya lah Betul, email itu. betul. Baik, dan ini mungkin ada instansi yang lainnya yang dikaitkan, mungkin itu bukan ranahnya kita Pak untuk membahas. Betul. Karena dia kehilangan. Jadi kalau Anda merasakan kehilangan atau apapun mungkin bisa langsung ke Polres untuk mengurus surat keterangan hilang ya. Ataupun untuk solusinya bisa langsung tanyakan. Betul. Apakah bisa untuk melakukan lacak dari pihak kepolisian ataupun untuk mendapatkan kembali titik koordinat emailnya di mana yang device-nya. paling awal kalau kita kehilangan ya bisa pinjam handphone teman ataupun buka komputer, buka internet, cek aja di Google cara menemukan handphone yang hilang. Nah, itu yang paling banyak besar. solusi di situ ya. Iya. Aduh, saya hampir wah ini solusi bagus ini saya bikin. Ternyata kembali ke Google lagi. Baik, Bapak Pak Irwan juga Pak Ilham ya. Ini ada yang sudah bertanya sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Silakan rekan Rawa FM, boleh kamu kirimkan pertanyaan kamu baik melalui WhatsApp ataupun melalui SMS dan melalui telepon juga silakan. Dan sebelum kita akhiri juga Pak, sekaligus untuk closing statementnya kita, ini tadi banyak banget ya, mungkin dari rekan Rawa FM yang mau bertanya ataupun yang baru mendengarkan kita telak di ujung acara baru mendengarkan dan banyak yang ingin disampaikan, boleh berkonsultasi kan
dan langsung bersama Bea dan Cukai Sibolga itu? Ya, Jadi seperti apa Pak? kita persilahkan bagi siapa saja, khususnya masyarakat Padang Sidempuan dan sekitarnya, jika ingin berkonsultasi kepada kami di kantor Bea Cukai Sibolga bisa langsung ataupun melalui kontak center Bea dan Cukai di 1500225. Saya ulangi, di kontak center Bea dan Cukai 1500225. Dan nomor layanan informasi Bea Cukai juga kita ada dalam bentuk WA, bisa dikirimkan. Nomornya adalah 0811 6159 944. Saya ulangi, 0811 615 9944. Terus satu lagi ya, pesan kami kepada masyarakat pada umumnya, jika ada tawaran atau iming-iming ataupun sekedar untuk menawarkan ada barang impor nih atas nama Bea Cukai, ambil aja tapi kirimkan uang sekian. Itu sekali lagi jangan percaya dan abaikan saja. Itu kami bisa pastikan itu bukan kami dan bisa dikatakan itu penipuan. Itu sudah pernah terjadi Pak? Sering, banyak yang tiba-tiba datang ke kantor kami untuk konfirmasi ke kami apakah benar. Karena itu memang modus-modus penipuan zaman sekarang itu yang masih saat ini masih marak. Nah, jadi berarti banyak pengalian-pengalian yang Betul, mereka lakukan betul. untuk menipu korbannya Ya. dan Salah satunya ya dengan itu tadi, barang handphone dengan merek tertentu yang harganya sekian kalau di kota Sidempuan dijual, sementara kalau dari sini lebih murah. Iya. Khususnya para remaja-remaja milenial itu kan biasa gampang tergiur tuh. Jadi dipastikan jangan diikuti. dan itu banyak yang mengatasnamakan dari Bea dan Cukai. Ya, betul. Baik. Nah, jadi rekan FM mungkin apabila dari salah satu dari kita ataupun kerabat kita Ya. yang pernah berurusan dengan hal ini, ya, jadi sudah disampaikan dari Pak Irwan tadi ya, ada layanan kontak center Bea dan Cukai di 15000225 atau melalui WhatsApp juga boleh di 0811 6159 944 untuk bisa konfirmasi mungkin apa Betul, yang betul, mengalami betul. hal ini, Klarifikasi ya. Baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak, silakan. Iya, saya tambahkan lagi sedikit. Jadi segala bentuk tagihan dari Bea dan Cukai itu berupa kode billing. Jadi itu berupa virtual account yang langsung nanti tertagih akan menyetorkan ke kas negara bisa lewat ATM atau lewat mobile atau langsung ke bank persepsi. Jadi tidak ada menyetorkan tagihan tertentu ke rekening, ke nomor rekening pribadi gitu. Jadi itu perlu juga kita ingat apabila pendengar dihubungi untuk mengirimkan sejumlah uang karena barangnya tertahan apa bagaimana ke rekening tertentu, itu bisa kita bilang itu modus penipuan. Betul. Ya, itu modus penipuan. Karena sekali lagi saya tegaskan, bentuk tagihan kita bukan penyetoran ke rekening tertentu, tapi berupa kode billing atau virtual account yang dengan kode billing itulah kita akan menyetorkannya ke ATM atau ke mobile banking atau ke bank persepsi. Jadi gitu. Baik, terima kasih penjelasannya dari Pak Ilham juga. Jadi jelas rekan Raw FM adapun untuk biaya-biaya yang dikenakan kepada masyarakat itu jelas ada virtual account juga ya. Jadi dengan kode-kode itu hanya dikhususkan untuk pribadi dia. Iya, Tidak jadi bisa dilakukan iya, orang lain. Gitu. kode itu kode pembayaran pajaknya. Iya. Jadi terhadap proses registrasi IMEI tadi sekali lagi tidak ada biaya. Tidak ada Iya. biaya. Tapi yang dikenakan biaya itu Iya, untuk pajaknya. ya. Oke. Nah, jadi itu dia rekan Raw FM. Apapun iming-iming yang Anda dengarkan dari luar, jangan terlalu langsung ditelan mentah-mentah ya. Betul. Jadi Iya, dicari informasi. tahu dulu. Baik, ini di sini kita baca dulu Pak. Mungkin pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, saya Bagas dari Palapa Pijar Waalaikumsalam. Polling. Apa kerugian saya jika
yang apa kerugian saja kerugian yang dialami negara saat HP IMEI ini beredar di Indonesia? Mungkin maksudnya tanpa IMEI ya. Kerugian ini maksudnya apa saya kerugian yang dialami negara saat HP tak ber-IMEI itu beredar di saja, Indonesia? Gimana maksudnya apa saja kerugian Oh. negara gitu ya? Oh, ya kalau seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, secara aturan sebetulnya aturan ini diberlakukan untuk mencegah ataupun menekan jumlah perangkat telekomunikasi yang diimpor secara ilegal. Iya. Nah, ada juga satu data yang mau kami sampaikan bahwa sampai dengan September 2020 kemarin dengan diberlakukan IMEI tadi ini sudah ada 8 data yang sudah berhasil kami himpun untuk perolehan pajaknya dalam hal IMEI ini. Jadi itu keuntungan. Nah, kerugian negaranya kalau memang masyarakatnya di masyarakat beredar luas dalam hal produk-produk yang ilegal tadi itu, ya itulah kerugiannya. Pajak nggak bisa dihimpun lagi, sementara masyarakatnya pakai barang-barang ya dalam tanda kutip yang haram. Jadi itu kerugiannya. Baik, berarti cukup jelas. Mungkin ada lagi yang ditambahkan dari Pak Ilham? Ya jadi IMEI ini ya tujuan utamanya itu menekan barang-barang ilegal tadi. Nah, dan ada potensi perpajakan yang bisa kita tarik. Jadi negara lagi butuh penerimaan dari sektor pajak, sektor bea masuk ya, dan ada potensi dari sana. Jadi untuk dengan penerapan pendaftaran IMEI ini, HP-HP yang dimasukkan secara ilegal yang tidak taat pajak itu tidak bisa digunakan. Nah, jadi kalau dia taat pajak bisa digunakan handphonenya, tidak taat pajak handphonenya tidak bisa digunakan. Kira-kira begitu. Ya. Nah, itu dia rekan Raw FM. Baik, sebelum kita akhiri kebersamaan ini Pak, apa mungkin yang mau disampaikan lagi kepada masyarakat? Silakan. Oke, baik Bang Raja. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya mewakili pimpinan kami dari kantor Bea Cukai Sibolga. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyarakat Padang Sidempuan khususnya dan sekitarnya. Kami himbau jangan gampang tergoda dengan rayuan-rayuan bahwa mengatasnamakan pihak Bea Cukai untuk membayarkan sejumlah rupiah. Satu lagi kami harap juga jangan gampang juga pakai barang-barang black market. Jadi lebih bagus dan lebih tenang lagi kita beli produk yang memang ada di Indonesia. Walaupun beli dari luar kita bayar pajaknya. Itu saja saya kira. Kalau Pak Ilham. Terima kasih pada seluruh pendengar Radio Raw FM. Semoga kita dengan informasi yang kami berikan menimbulkan kesadaran ya, bahwa kita perlu taat juga terhadap ketentuan, bahwa jika kita tidak mendaftarkan IMEI-nya, jadi kita nggak bisa menggunakan handphone kita dengan seluler dalam negeri kan. Nah, jadi gitu kita himbau apabila masyarakat semua taat pajak, jadi negara kita juga akan berkembang. Iya begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan selaku Sama-sama Bang Raja. pejabat fungsional Bea dan Cukai Sibolga, begitu juga Pak Ilham Effendi selaku pejabat fungsional Bea dan Cukai Sibolga. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan wawasan baru dan kesadaran kembali ke hati nurani masyarakat yang mendengarkan kita, serta Panuli bagian selatan khususnya di Kota Padang Sidempuan juga, dan bahkan yang mendengarkan kita melalui streamingnya Raw FM. Terima kasih juga yang udah bertanya di siang hari ini. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas boleh hubungi call centernya Bea dan Cukai Sibolga. Terima kasih. Salam juga buat keluarga besar Bea dan Cukai Sibolga, khususnya yang ikut hadir di studio Raw FM. Semoga kita bisa kembali lagi Pak dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.